Ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Coba diulang. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pendek Bapak Ibu, tapi artinya menurut saya begitu dalam. Kita minta dibuka pintu-pintu rahmat. Jadi setiap kali mau masuk masjid, kaki kanan ya, sambil berdoa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Artinya apa? Allahumma ftahli, ya Allah bukakanlah abwaba, pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Bahwa pada akhirnya Bapak Ibu yang paling kita butuhkan dalam hidup ini adalah rahmatnya Allah, yang bisa bikin masalah kita selesai, yang bisa bikin hajat kita tercapai, utang kita lunas, sakit kita sembuh, semua impian kita Allah wujudkan itu karena rahmatnya Allah. Maka kalau kita merasa butuh dirahmati sama Allah, sering-seringlah ke masjid ya. Dan setiap kali masuk masjid, langkahkan kaki kanan sambil doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan Masjid Nabawi ini Bapak Ibu punya keutamaan sebagaimana yang pasti sudah dijelaskan. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat di masjidku, kata Nabi, itu keutamaannya khairum min alfis sholat, 1000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain ya, kecuali Masjidil Haram. Nanti insya Allah Bapak Ibu 2-3 hari ke depan kita akan ke Mekah. Masjidil Haram itu 100 kali lebih utama dibandingkan Masjid Nabi. Jadi 100.000 kali kalau dibandingkan masjid yang lain. Jadi rugi, jangan sampai kita melewatkan satu pun waktu sholat kecuali di masjid ya. Tadi udah sempat sholat subuh ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi di Masjid Nabi ini sekalian, nanti azan subuhnya itu 2 kali ya. Azan pertama itu 1 jam sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau subuh itu kira-kira jam 5 lebih ya, itu berarti azan pertama kurang lebih jam 4. Azan pertama itu bangunin kita untuk yang mau tahajud silahkan. Nanti baru azan berikutnya ketika sudah masuk waktu sholat. Kemudian setiap kali setelah sholat fardu itu pasti ada panggilan untuk sholat jenazah. Nah ini pun jangan sampai kita lewatkan karena pahalanya besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang ikut mensolatkan jenazah itu mah pahalanya 1 qirot. 1 qirot itu segede apa? Sebesar gunung Uhud. Nanti insya Allah besok atau lusa Bapak Ibu akan berkunjung ke gunung Uhud. Jadi untuk ngebayangin segede itu pahalanya. Apalagi kalau kita nganterin sampai dikuburkan itu dapat 1 qirot lagi. Jadi jangan sampai lewatkan. Salat jenazah tahu semua ya? 4 kali takbir. Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua salawat. Takbir ketiga dan takbir keempat itu doa untuk jenazah. Yang paling pendek Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahum. Yang pendek-pendek aja supaya mudah dihafal. Gitu ya. Jadi inilah Masjid Nabawi sekalian. Kiblat itu menghadap kemana? Ada yang bilang barat. Kalau kita di Indonesia menghadap ke barat ya, karena Indonesia letaknya di timur. Madinah ini Bapak Ibu letaknya itu di utara kota Mekah. Jadi kalau kita lihat peta, ini Mekah dan di atasnya, di utaranya itu Madinah. Nanti kalau kita ke utara lagi itu Masjidil Aqsa. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tuh hampir seperti garis lurus sebenarnya. Jadi Mekah, Madinah, agak ke atas sedikit itu Masjidil Aqsa. Kiblat pertama umat Islam. Sekarang kita ada di mana? Di Madinah. Berarti kiblat menghadap ke mana? Ke selatan. Kota Mekah itu di sana. Jadi ini Madinah, Mekah itu di sana, Aqsa itu di sana. Aqsa di mana, Bu? Di sana di utara kota Madinah. Jadi dulu ketika kiblat pertama, ngomong-ngomong kiblat pertama kita di mana? Al-Aqsa. Masjidil Aqsa. Dulu itu ketika Rasulullah masih di Mekah, walaupun kiblatnya ke Aqsa, Rasul itu masih bisa tetap menghadap Ka'bah. Bisa dipahami nggak? Karena Rasul itu saking mencintai Ka'bah, kiblat ke Aqsa, tapi Rasul mencari posisi bagaimana dia tetap menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke Aqsa. Bisa dipahami ya? Karena sama-sama ke utara. Tapi ketika umat Islam sudah hijrah ke Madinah, hal itu nggak bisa dilakukan. Kenapa kira-kira? Ya karena Aqsa-nya di sana, Mekahnya di sana. Makanya dalam sekian waktu lamanya umat Islam itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Rasul berdoa, ya Allah pindahkanlah Ka'bah, pindahkanlah kiblat ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Rasul berdoa terus sampai akhirnya suatu hari Allah kabulkan.
Nanti besok ketika Anda city tour, Anda akan ngelewatin satu masjid, namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain itu masjid dua kiblat. Jadi ceritanya ketika itu sedang sholat zuhur, kalau nggak salah, sholat zuhur ya, Ustaz? Sholat zuhur, 2 rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, turun firman Allah untuk memindahkan arah kiblat ke Masjidil Haram. Jadi 2 rakaat terakhir pindah gitu ya ke Masjidil Haram, langsung balik. Jadi itu patuhnya Rasul kepada firman Allah. Jadi Madinah itu menghadap ke selatan, ke Masjidil Haram. Mekah itu sebelah sana. Dulu itu Bapak Ibu masih sederhana, lantainya masih beralaskan tanah gitu ya. Makanya para sahabat dulu kalau sholat, setiap kali selesai sholat, habis salam, mengusap wajah. Kenapa kira-kira? Karena tanah. Mas, sekarang kita ngikutin ya, walaupun rumput, walaupun bersih, setiap salam, assalamualaikum, masih begini gitu. Saya mau kasih gambaran Bapak Ibu, bagaimana dulu posisi Masjid Nabi. Nanti fotonya akan dikirim di grup ya, saya kirim ke Mas Dedi atau ke Ustaz Hamam. Boleh di bercahaya. Sekian ratus tahun dipimpin dari tempat ini, ya. Dimulai masanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali. 40 tahun kurang lebih Islam dipimpin dari Madinah. Lalu berpindah ke masa Daulah Umayyah. Ibu kota Islam pindah dari Madinah kemana? Damaskus di Suriah. Berpindah lagi ke masanya Daulah Abbasiyah ke Baghdad, Irak. Ya, berpindah-pindah Bapak Ibu sampai terakhir pusat umat Islam itu yang paling terakhir kali ada di Istanbul atau Konstantinopel, Islambuli sebetulnya, kota Islam, sering sekarang dikenal dengan Istanbul di Turki. Maka kisah ini semuanya nyambung Bapak Ibu. Jadi mumpung di Tanah Suci, saya sarankan banyak-banyak berdoa. Hari ini Allah sampaikan kita ke Tanah Suci Madinah, Tanah Suci Mekah, maka mudah-mudahan kita bisa ke Turki bareng lagi. Amin. Amin. Dan kita bisa ke Al-Aqsa bareng dalam keadaan sudah merdeka insya Allah. Amin. Dan di sini di tempat di baiatnya Abu Bakar, kalau kita ngomongin Abu Bakar Bapak Ibu sekalian, sahabat yang paling mulia, bahkan kata Rasulullah, semulia-mulianya manusia setelah Rasulullah itu Abu Bakar. Kalau ada 2 timbangan amal, 2 timbangan keimanan, amalnya, keimanannya Abu Bakar diletakkan di timbangan yang satu, lalu timbangan yang satu diletakkan seluruh iman umat Islam, maka masih lebih berat siapa? Abu Bakar As-Siddiq, insya Allah. Yang bisa kita pelajari Bapak Ibu, Abu Bakar itu terkenal dengan amalan hati, ya, keimanan, ya, keyakinan yang begitu bulat, kelembutan yang begitu kokoh. Karena kalau kita hitung dengan ibadah zahir Bapak Ibu, mungkin lebih banyak kita sholatnya. Abu Bakar itu masuk Islam umur 37 tahun. Ya, kita dari kecil, betul ya? Mungkin puasa Ramadannya banyakan kita. Syariat Ramadan puasa baru keluar tahun 2 Hijriah. Kita dari kecil. Abu Bakar itu kalau dihitung-hitung cuma 11 kali Ramadan. Kita lebih dari 11 kali. Tapi kenapa? Ini menunjukkan, ini menjadi dalil bahwa terkadang Allah itu membobot amalan hati itu lebih berat dibandingkan amalan zahir. Jadi jangan sepelekan amalan hati, ketawaduan, kesabaran, hati yang ridho. Itu kadang-kadang bobotnya lebih besar di sisi Allah. Dan kita bisa banyak belajar dari Sayyidina Abu Bakar. Begitu ya. Sama ada tambahan, Sat? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Lalu mengatakan, kemanakah Ali? Karena waktu di Saqifah Bani Sa'idah, Ali tidak ikut membaiat. Pada saat itu orang-orang musyrik yang mengatakan demikian, mengatakan bahwasanya Ali sedang berada di posisi apa sih kalau lawannya pemerintahan namanya? Oposisi. Ya. Itu Ali lagi oposisi, tidak setuju dengan pendapatnya Umar, Utsman dan sahabat yang lainnya. Maka ketika itu Ali bersama, kalau tidak salah, Abdullah bin Abbas, Fudail bin Abbas bersama 2 cucu Nabi, Hasan dan Husain, mereka sedang mengurus jenazah Nabi. Jadi mereka sudah bagi-bagi tugas, Pak Bo. Ali dan keluarga mengurus jenazah Nabi, sedangkan Abu Bakar, Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab mengurus perkara politik kepemimpinan. Jadi tidak ada cekcok di antara mereka, murni benar-benar sudah bagi-bagi tugas. Lalu keesokan harinya baru kemudian
Sayyiduna Ali bin Abi Thalib bersama ammatun nas jami'an ikut membaiat Abu Bakar di Masjid Nabawi bersama umat Islam semuanya. Ibu, kita akan